Oke, kita lanjut untuk pembuatan EPA ya. Mungkin teman-teman ada yang masih lupa apa itu EPA ya, yang udah saya pernah jelaskan. EPA itu kayak kita memberi sebuah jembatan antara Android ke database. Jadi jalurnya itu menggunakan EPA. Mungkin saya bisa gambarkan seperti ini ya. Di sini nih ada klien kemudian ada server. Di klien ini dia bisa melakukan sebuah request, kemudian dia mau minta data, misalkan data mahasiswa ya, maka si server itu akan mencari data mahasiswa yang dicari, kemudian dia kembali lagi ke klien. Contoh hal seperti ini, kalau misalkan kita melakukan pencarian data, dia masih harus melakukan pencarian di database, kemudian dilempar lagi ke sebuah klien dalam bentuk interface seperti ini. Nah, APA ini teman-teman yang akan kita pakai untuk membuat jembatan antara si klien ke, bukan si klien sih, tapi si Android ke database ya MySQL ya, ke database MySQL. Dia menggunakan namanya REST APA. Dulu Android pernah juga bisa koneksikan database tanpa menggunakan APA, langsung menggunakan database. Cuman kelemahannya adalah ketika dia mau munculkan data banyak, data tersebut tuh akan berasa berat. HP itu akan berasa berat, kemudian cepat panas karena dipaksa untuk kerja untuk mengunduh data. Nah, supaya HP tersebut itu tidak berat, solusinya adalah menggunakan APA. Nah, seperti ini. APA ini mungkin teman-teman nanti di sela-sela untuk pembuatan APA nanti teman-teman ada namanya metode, ada namanya URL, kemudian ada namanya JSON, apa sih fungsinya gitu ya. Kalau HTTP ini eh, kayak kita melakukan sebuah request yang memiliki rule, memiliki jalur. Mungkin yang sederhananya saja adalah kalau misalkan kita mau cari data, berarti metodenya adalah get. Kalau untuk menyimpan data, berarti metodenya adalah post. Kalau menghapus data, maka metodenya adalah delete. Kalau untuk edit data, maka metodenya adalah put. Nah, akan tetapi yang kita akan pelajari adalah kita menggunakan dua metode ini saja, get sama post. Jadi get ini untuk menampilkan data, kalau post ini kita akan gunakan sebagai proses simpan, edit, dan hapus data. Pertanyaannya adalah kenapa tidak sesuai dengan rule? Nah, kalau sesuaikan dengan rule, kalau di native itu agak ribet ya. Kalau digunakan PHP native itu agak ribet. Kemudian ini hanya sebuah rule yang tidak memiliki ikatan ke sebuah database. Dia hanya rule saja, jalurnya saja ya. Saya bilang jalurnya saja. Jadi mungkin teman-teman apa sih get sama post ya? Kalau get ini kayak contoh seperti misalkan kita mengakses sebuah URL seperti ini. Nah, ini adalah sebuah get. Yang dimana ketika kita eksekusi seperti ini, dia adalah get. Ketika kita melakukan metode post itu sama hal kayak kita melakukan login pada sebuah website. Misalkan kita mau login ke Facebook. Nah, login ke sini nih, itu lewat body. Get itu lewat yang atas, maksudnya yang dari kepala. Kalau yang post itu lewat dari body. Jadi lewat sini. Aslinya sama saja. Kalau misalkan kita mau menggunakan metode post juga untuk dalam pengambilan data, itu tidak ada masalah. Get untuk penyimpanan data juga pun tidak ada masalah. Cuman dari segi jalurnya pun kita harus memperhitungkan ini aman nggak gitu, ini benar nggak gitu. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah URL. URL ini kita gunakan sebagai untuk endpoint yang akan kita pakai ke Android, pemanggilannya ke Android. Contoh seperti ini teman-teman. Di sini saya akan menggunakan lokal yang dari XHPP, maka saya harus memanggil dulu namanya localhost, kemudian nama project, kemudian nama file. Yang dimana nama file ini akan kita ganti-ganti nanti ya. Ada simpan, ada edit, ada hapus, ada tampil, ada cari. Itu kemungkinan ada di sini ada perubahan.
karena ini akan kita pakai untuk endpoint yang kita butuhkan. Misalkan kita mau menampilkan data, maka perintahnya seperti ini, kemudian kita send, maka munculnya datanya seperti ini. Ya, contoh data seperti ini adalah data JSON. Nah, dari yang saya jelaskan dari URL tersebut, jadi kalau misalkan kita mau lakukan sebuah request, itu lewatnya dari URL dan dia memiliki sebuah metode. Jadi nanti dia larinya ke server, kemudian server ini akan kembali lagi ke API, kemudian dibentuk dalam bentuk namanya JSON. JSON itu seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi konsep JSON itu ya teman-teman, JSON itu mungkin sederhananya adalah JSON ini kayak mempunyai namanya kayak key sama value. Maksud key sama value itu kayak gimana? Contoh ya, mungkin teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Kita punya dua data, yang dimana dua data ini yang berbeda, mulai dari nama, jenis kelamin, sama nomor telepon yang berbeda. Tetapi ini key-nya dia sama. Ya, key-nya sama, cuman datanya yang berbeda. Jadi JSON itu menerapkan key value. Jadi key itu adalah kata kuncinya, value-nya adalah isi datanya. Jadi isinya datanya tuh bisa bermacam-macam. Dan lagi JSON ini banyak sekali ya. Mungkin saya lebih enak menjelaskan di website yang di Niagaoster yang sudah dijelaskan ya. Mungkin dari JSON ini ya, JSON ini juga punya tipe data ya. Bukan tipe data tapi jenis data ya. Jenis data, tipe data sih sama sih. Jadi dia mempunyai jenis data mulai dari string, objek, array, boolean, number, kemudian null. Nah, kalau string sih kayak gimana ya? Contoh string yang kita lihat adalah seperti ini teman-teman. Kalau diawali dengan value-nya petik dua atas ini ya, dia menandakan tipe datanya adalah string, tipe datanya string. Mungkin di sini bisa ada ya contohnya seperti ini, dia tipe datanya string. Kemudian ada tipe data namanya objek. Data objek itu yang dibungkus kalau apa namanya itu ya, dibungkus sama kurung gurawa ya, seperti ini ya, dibungkus seperti ini, dia disebut dengan data objek. Contoh seperti ini, dia adalah data objek. Kemudian kalau dikurung kayak kurung kotak ini ya, kotak pecah ini kayak gini nih. Nah ini nih adalah tipe data array. Objek sama array itu berbeda. Kalau objek itu dia hanya berfokus pada satu data saja. Tapi kalau array dia bisa lebih banyak data, lebih dari satu. Contoh seperti ini. Kalau misalkan kita mau apa namanya teman-teman? Kita mau menampilkan data banyak ya, maka munculnya seperti ini. Jadi ini adalah objek, kemudian ini adalah array. Jadi array ini bisa membungkus data objek lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Sambil pelan-pelan nanti juga teman-teman sambil ngoding juga ya, nanti tahu juga ya bedanya objek sama array ya. Nah kalau array itu kayak gini nanti teman-teman ya, dibungkus ya, dibungkus sama kurung siku-siku ya. Kemudian ada boolean. Boolean itu ya cuman hanya mengenalkan antara true sama false. Kemudian number. Kalau number ini ya hanya isi nomor saja ya, tidak ada huruf-huruf lain. Biasanya kalau number itu ini tidak ada petik ya, tidak ada petik. Kenapa saya punya ada petik? Karena tipe data saya yang pakai itu adalah tipe data string, seperti itu. Nah kemudian ada null. Nah juga ketika kita punya data itu pun bisa kosong. Kalau misalkan nomor telepon kosong, maka nanti isinya adalah null gitu. Null itu menandakan kosong, bukan berarti salah, tapi kosong. Null itu kosong. Oke ya, mungkin hanya itu saja ya penjelasan di REST API.